Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Di malam hari ini duduk dan bersilanya kita di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia dengan niat yang insya Allah mulia. Semoga Allah muliakan hidup kita dunia akhirat. Amin ya rabbal. Tidaklah ada sebuah kemuliaan yang paling sejati kecuali ketika Allah memuliakan hamba-Nya. Namun sayangnya ketika Allah memuliakan hamba, kemuliaan itu tidak bisa diukur dari jabatan seseorang, tidak bisa diukur dari pakaiannya, tidak bisa diukur dari profesinya. Karena ketika Allah memuliakan seseorang, maka Allah memuliakan dari hatinya. Karena bagaimanapun yang Allah nilai, yang Allah perhatikan dari setiap hambanya tidak lain adalah walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Bagaimana hati dan perbuatan baik kita. Maka malam ini tidak ada kalimat yang paling pantas kita panjatkan kepada Allah Bapak Ibu kecuali kalimat syukur, kalimat alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, terima kasih tiada hingga sampai detik ini Engkau masih mempercayakan hidup kepada kami, sehingga dengan kepercayaan itu seharusnya kami beristighfar, memohon ampun, bertaubat-taubatan nasuha. Karena taubatan nasuha itu diambil dari akar katanya taba yatubu, taubatan. Taba yatubu itu bermakna atau artinya roja'a yarji'u, pulang. Jadi kalau Bapak belajar bahasa Arab, roja'a yarji'u itu pulang, atau ada ya'udu, kembali. Berarti orang yang bertobat hakikatnya adalah orang yang pulang kembali hatinya hanya untuk siapa Pak? Allah. Maka orang yang di hatinya tidak ada dunia selain Allah, maka itulah orang yang sejatinya sudah bertaubat dan nasuha. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Itulah kenapa Allah mengutus kekasihnya, manusia yang paling mulia, paling jujur lisannya, paling amanah janjinya, paling ikhlas senyumnya. Itulah Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya sih simpel aja Pak. Kita nih kalau mau cari seseorang yang paling pantas untuk kita contoh kesehariannya, akhlaknya, hidupnya, tidak lain itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini mengalami krisis figur Pak. Padahal sebagai Muslim nggak perlu mengalami krisis figur, karena sudah jelas dalam ayatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad, qad itu artinya sudah. Qad akaltu, saya sudah makan. Qad dhahabtu, saya sudah pergi. Qad raja'tu, ini bahasa Arab, saya sudah pulang.
Tapi ketika ada lam taukid, agak mendem nih Pak, agak mendem suaranya. Cek satu, ini aman nih. Jadi sampai di mana tuh Pak saya Pak? Kode. Tapi dalam bahasa Arab ada namanya lamut taukid Pak. Kalau sudah lamut taukid artinya itu Allah menekankan dan itu pasti Pak. Kod itu sudah. Tapi kalau sudah lakon artinya Allah sudah pasti dan Allah tidak akan ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan ingkar janji. Kalau Allah sudah bilang laqad, sudah pasti, kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam Rasulullah itu sudah pasti aku siapkan, aku berikan uswatun hasanah, suri tauladan Pak, dalam diri Rasulullah. Ini udah jelas konteksnya bahwa Bapak kalau mau cari figur ya nggak udah sama yang lain, maksudnya gitu loh Pak. Karena yang namanya sehebat-hebatnya manusia pasti ada lupa dan salah. Maka Rasulullah beliau bersabda, al-insanu makanul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya khata', salah, wan nisyan itu lupa. Kita boleh, oke, atau mau pakai mic yang lain boleh, yang di genggam apa yang di sini. Tapi izin saya nggak bisa di sini Pak ya, saya pegang aja ya, karena saya pakai kacamata. Cek satu, cek satu, cek satu, satu. Satu, dua, tiga. Cik. Sampai di mana aja tadi Pak? Lupa saya. Ya. Jadi selama ini kita harus sampai bangga boleh, tapi untuk kita jadikan sebagai suri tauladan rasanya kurang pantas. Selain Rasulullah, kalau untuk kita jadikan suri tauladan. Bangga dengan Bapak Presiden Soekarno boleh, tapi pasti ada kekurangannya Pak. Bangga dengan almarhum Bapak Presiden Muhammad Soeharto, silakan. Tapi akhirnya 32 tahun menjabat harus diserahkan ke wakil presidennya Bapak B.J. Habibie tahun 1998 saat reformasi. Bangga dengan siapapun boleh, apalagi sekarang di Instagram Ibu ya, terutama emak-emak nih. Banyak menggandrungi public figure. Taskia Boti, Krisdayanti, ya, Nagita Slavina, silakan, boleh-boleh sah saja. Tapi rasanya tidak ada yang paling pantas kecuali baginda Rasulullah SAW. Saya waktu kuliah di Mesir Pak, teman saya ada orang Rusia. Dibilang agamanya Kristen tapi gak jelas Pak, nggak pernah ke gereja. Jadi kalau saya tanya, dia nggak ngaku, tapi saya paham ini orang ateis. Ateis itu artinya tidak percaya Tuhan. Tapi dengan jujur dan dengan santainya dia bilang apa? Bahasa kita nih bro, saya paling salut dengan orang Muslim. Kenapa? Orang Kristen, saudara kita umat Nasrani, wajar dia bisa cinta sama Tuhannya, karena minimal seminggu sekali dia bertemu dengan bentuk Tuhan. Betul nggak?
disalib. Tapi kan minimal masih bisa mengilustrasikan, berimajinasi, oh ini Tuhannya. Wajar. Tapi saya lebih salut dengan orang Muslim. Di setiap sholat yang saya tahu, seorang Muslim itu selalu menyampaikan tanda cinta, kasih sayang kepada seorang manusia, kekasih Allah yang tidak pernah dilihat wajahnya. Bapak pernah lihat wajah Rasulullah? Nah, yang belum pernah didengar suaranya, pernah dengar suara Rasulullah? Belum. Yang tidak pernah bertemu langsung melihat perangai kemuliaan akhlaknya, belum pernah. Tapi hebat orang Islam. Kata teman saya yang ateis, di setiap sholatnya dia selalu menyampaikan hadiah dengan sholawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina. Hebat Pak kita Pak. Begitu cinta kepada manusia yang kita sendiri belum pernah melihat wajahnya. Mohon maaf Bapak Ibu yang berbahagia, pernah di TikTok viral. Jadi dua pendeta ini sedang dialog keagamaan mereka secara online. Nah, masing-masing yang satu pendeta dari Cina, satu dari Afrika. Yang pendeta dari Cina itu menggambarkan gambar Tuhannya seperti orang Cina. Yang orang Afrika menggambarkan Tuhannya kulitnya seperti orang Afrika. Yang orang Cina protes, itu Tuhan saya kenapa kau hitamkan? Sebaliknya pun sama, itu kenapa Tuhan kau sipit? Ternyata ada hikmahnya Pak. Rasulullah itu tidak pernah ditampilkan wajahnya. Kebayang nggak Pak? Seandainya wajah Rasulullah sudah terbayang, selesai sudah Pak. Rindu kita selesai, karena sudah terbayang. Ibu kan tahu wajah suami seperti itu ya. Dari mulai dulu pengantin baru sampai sekarang udah bosan Pak. Ya kenapa? Udah tahu wajahnya gitu-gitu aja Pak. Mau dipoles bagaimanapun, istri kita Pak, istri kita mau dipoles secantik apapun, skincare-nya semahal apapun, bedaknya misalnya sampai merek Wardah. Terus apa lagi Pak bedak itu yang sekarang Pak? Herosin kok baca kalau bedak. Viva nomor 4. Viva nomor 4 itu yang buat jenazah. Silakan posting di Instagram, cantik-cantik. Kalau kita udah tahu kok bangun tidurnya kayak apa. Jadi udah terukur Pak. Wajah Rasulullah tidak pernah terukur. Itulah hikmahnya, rasa rindu kita juga tidak pernah terukur. Makanya subhanallah. Jadi ternyata cinta kepada baginda Rasulullah SAW itu adalah cinta yang mendalam. Sampai sahabat saya yang orang non-muslim saja begitu kagum dengan kita. Oke, kita bahas lebih jauh lagi nih Pak tentang Rasulullah ya. Di sini temanya Ustaz tentang Maulid ya. Oke. Bapak Ibu, saya tidak bermaksud membandingkan Rasul dengan siapapun. Ini kupasan masalah buku. Bapak ingat dulu di zaman 90-an ada buku yang dicari para mahasiswa di IAIN, dulu namanya masih IAIN Pak. Sekarang jadi UIN, Universitas Islam Negeri. Ada buku judulnya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Kalau Bapak ingat, covernya warna kuning. Itu penulisnya Michael H. Hart. Michael H.H.R.T. Michael H. Hart. 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Itu non-muslim juga. Non-muslim. Bapaknya keturunan Inggris, ibunya bahkan kalau saya tidak salah masih ada darah Israel. Non-muslim. Bayangkan, dia observasi itu penelitian. Dia research, bahasa Indonesia riset, survei dengan data Pak. Jadi nggak sembarang survei. 17 tahun Pak. Dia mengelaborasi itu, menggali data 100 tokoh paling berpengaruh di dunia.
Saya nggak sebut semua, nanti kalau 100 habis buat ikut nama 100 ini Pak. Ada Mahatma Gandhi Pak. Bapak pernah dengar mungkin tokoh spiritual dari mana Pak? Iya. Oh, sejarahnya mantap ini benar. Ada Bunda Teresa, tokoh spiritual Kristiani. Ada Hitler, pemimpin Nazi Jerman. Napoleon Bonaparte, the Lion of Europe. Bahasa Inggris Eropa itu kan Europe. Singa yang menaklukkan dataran Eropa. Dan pemimpin-pemimpin lainnya Pak. Di antaranya yang dia coba riset itu Rasulullah. Dia mencoba riset Rasulullah 17 tahun dengan data. Semua kisi dan aspek kepemimpinan digali Pak. Nggak tanggung-tanggung Pak, 17 tahun Pak. 17 tahun itu dia totalkan hidupnya, pengetahuannya untuk mencari tadi 100 tokoh. Akhirnya setelah 17 tahun keluarlah ranking-rankingnya Pak, raportnya Pak, melalui survei 17 tahun. Bapak Ibu, best of the best, yang terbaik di antara yang terbaik di antara 100 dengan data tidak lain adalah Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan buku ini sempat dibredel, tahu dibredel kan? Tidak diizinkan terbit lagi di Inggris. Tapi karena baik data mereka tidak bisa apa-apa, sampai disidang itu tulisnya. Dan subhanallah, saya pernah baca buku itu tapi versi Arabnya. Jadi ternyata Michael Eckhart ini observasi dilihat dari semua aspek kehidupan semua pemimpin. Contoh, ini yang gampang. Di setiap wafat dan kematian pemimpin, para pemimpin ini punya gaya yang berbeda. Napoleon Bonaparte, jenderal perang, ketika mau mati yang dicari senjatanya. Ketika mau mati yang dicari senjata. Hitler, istrinya konon paling cantik sedataran Eropa Pak, namanya Eva Braun, paling cantik se-Eropa, nggak cuma se-Jerman, se-Eropa. Makanya Hitler ini nggak bisa move on dan terlalu jatuh hati. Ketika mau mati Pak, Hitler yang dicari istrinya Pak. Tapi baginda Rasulullah SAW ketika wafat yang dicari bukan istri, bukan baju perang, bukan senjata, tapi siapa? Kita, umatnya, ummati. Sedang menghadapi sakaratul maut, Rasul masih mencari kita. Begitu cintanya baginda Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Ini terbukti Pak, 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Sisi lain, ternyata Rasulullah dari sisi leadership adalah pemimpin yang dalam catatan sejarah sekian puluh peperangan Rasulullah selalu ada di posisi terdepan. Ini pemimpin sejati Pak. Ketika Rasul bilang seru, serang, itu mungkin ya bayangannya Pak. Rasul di depan Pak, itu pemimpin sejati. Mohon maaf, zaman sekarang Pak, pemimpin teriak seru, dianya di mana Pak? Ngopi Pak. Dianya ngopi di belakang Pak. Itu sisi kepemimpinan. Makanya kenapa kalau Bapak lihat Rasulullah itu dulu di zaman perang, beliau ketika menyampaikan khutbah Jumat sambil memegang tombak. Khawatir ketika ada musuh datang, Rasul sudah siap dengan tombaknya. Inilah yang akhirnya dilihat oleh para sahabat dan menjadi rujukan fikih. Maka Bapak jangan heran ketika banyak khotib Jumat yang dia harus memegang apa? Bukan tombak Pak ya, serem tongkat. Dari situlah Pak asbabul wurud hadis. Sebagian lagi tidak ada yang dengan tombak. Jadi masing-masing perbedaan itu ya ada nilai sejarahnya. Dari sisi kepemimpinan, Masya Allah,
Dari sisi kesehatan, Bapak Ibu, satu-satunya pemimpin di dunia di antara 100 tokoh yang umurnya 63 tahun dan baru mengalami 2 kali sakit hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 kali sakit. Itu pun yang pertama karena dijahati oleh nenek-nenek dari Yahudi. Yang kedua karena faktor usia. 63 tahun 2 kali sakit. Kita jangankan kepala 6 Pak, baru masuk kepala 4, 45, apalagi 50, asam urat sembuh, kolesterol kambuh. Bapak di sini ada asam urat? Banyak. Yang kolesterol? Banyak juga. Ini masjid atau rumah sakit? Jadi dahsyat Pak. Oke, lebih dalam lagi. Ternyata Rasulullah itu satu-satunya pemimpin yang pola hidupnya, pola makannya, pola istirahatnya, pola menata pikiran dan hati serta perbuatannya itu paling top. Ini survei Pak, data 17 tahun Pak, gak main-main observasinya. Sarapannya Rasulullah, Bapak lihat di beberapa buku dan kitab. Sarapan Rasulullah itu hanya air putih hangat dicampur madu, kurma pun paling sedikit 3, paling banyak 7 butir. Cukup sarapannya itu saja sampai siang. Makanya Rasulullah pencernaannya tidak dibebankan dengan beban yang berat, makanya sehat. Itulah yang dicontoh sekarang dengan intermittent fasting. Ini lagi ngetren nih Pak, IF, puasa, ada yang 12 jam, ada yang 11 jam. Sebelumnya dulu ada istilah food combining Pak, jadi orang baru sadar sarapan itu nggak boleh berat-berat. Inilah yang diambil sama artis buat diet. Jadi mereka kalau sarapan itu jus Pak, pagi-pagi jam 7 minum jus selesai. Perut kita Pak, saya orang kampung jam 7 minum jus, setengah 9 moncor. Makanya Rasul sarapannya sehat Pak, nggak beban pencernaannya nggak berat. Orang sini apa sarapannya Pak? Nasi apa? Nasi jagung. Udah nasi jagung. Ini sama aja makan Indomie pakai nasi Pak. Karbohidrat semua tuh. Berat Pak. Orang Betawi nasi uduk, ayamnya 2, waduh, jam 8 udah ngantuk, gula darah naik, waduh Pak. Makanya wajar umur 50 udah divonis sama dokter kena gula diabetes. Rasulullah sarapannya sehat, Masya Allah. Rasulullah itu ketika makan ada salah satu makalah, ini makalah bukan hadis. Kenapa orang Islam itu sehat? Ada seorang dokter yang bilang apa? Nahnu qaumun la naqulu hatta najua wa idza akalna la nashba. Artinya kami ini kaum muslim la naqulu hatta najua. Kami enggak makan sebelum datang lapar. Jadi kalau belum lapar belum makan. Wa idza akalna la nashba. Kalaupun kami makan enggak sampai kenyang, Pak. Jadi ternyata itu pola hidup sehat yang diadopsi sama dokter. Kalau makan jangan sampai kenyang. Terbuktilah oleh dokter. Rasul sudah bilang 14 abad yang lalu. Ternyata betul Pak. Sumber segala penyakit itu ada di mana? Perut. Sumber segala penyakit adanya di perut. Makanya cara makan Rasulullah itu nggak sampai kenyang, perut dibagi 3. Sebagian untuk makanan, sebagian untuk air, sebagian untuk oksigen. Makanya kenapa Bapak, kalau Bapak makan kenyang, bawaannya ngantuk. Kenapa ngantuk? Oksigennya nggak naik ke otak, Pak, kita jadi lemot. Coba orang kenyang ditanya, Pak, kenyangan. Serba salah manusia itu ya Pak. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Manusia itu kalau lapar jahat, kenyang bego Pak. Bodoh, betul nggak? Lapar jahat, kenyang. Tadi aja ngomong Pak, gila. Makanya Rasulullah tuh ini
hidupnya sehat. Jadi berbicara tentang agama Islam itu bukan hanya perkara sholat, Pak. Bukan hanya perkara zakat, ini perkara kita menata hidup, Pak. Jadi orang Muslim yang cerdas itu dia mau belajar dan menuntut ilmu. Dia tidak hanya membenahi sholatnya, tapi dia belajar terus bagaimana supaya hidup ini dengan pola yang dicontohkan Rasulullah SAW. Apa obat gratis dokter yang kita tidak harus bayar, Pak? Yang disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini baru kesehatan ini. Yang pertama, Bapak, yang kita jarang tahu kalau ternyata Rasulullah itu sangat suka dengan matahari pagi, Pak. Dan itulah kenapa di Jakarta nih, Pak, di Jakarta kalau ada bayi kena penyakit kuning, obatnya apa, Pak? Nah, itu tahu, dijemur. Jadi ibu kalau suaminya rada-rada kuning, coba dijemur aja. Itu kebanyakan makan kunyit, Pak. Jadi matahari pagi itu sehat. Kalau kata dokter matahari sebelum jam 10. Jadi Bapak lihat waktu COVID, ingat COVID, Pak? Baru manusia sadar berebut cari matahari pagi. Ingat ya, Pak? Terlepas COVID itu benar atau enggak, tapi yang pasti hikmahnya adalah kita jadi lebih sehat. Saya yang nggak pernah kena matahari pagi, pas kena COVID, Pak, saya buka baju, Pak, telanjang dada. Ternyata memang itu mengandung vitamin D. Dan itu obat dokter gratis. Kita nih, Pak, yang gak mau memanfaatkan obat yang sudah Allah kasih. Itu matahari pagi. Apa obat dan dokter yang berikutnya yang disunahkan oleh baginda Rasulullah? Banyak-banyak minum air putih. Setelah 14 abad, dokter baru bilang minimal berapa liter, Pak? 2 liter. Ya, 2 liter. Kata ibu 2 galon, Pak Ustaz. Kembung, Bu, 2 liter kalau saya tidak salah, 2 liter, Pak, ya. Jadi kalau air yang ada 600 itu tinggal kali aja, Pak. Dan ternyata teman saya sedang ngambil kedokteran di Australia, Pak, spesialis. Dia bilang, saya pernah dengar, tapi tidak tahu rujukannya itu betul atau tidak, sahih atau tidak. Tapi para ulama, saya lihat para ulama nih, saya kan asli orang Jakarta, Pak. Ulama-ulama di Jakarta, Pak, orang Betawi itu kiai-kiai, mereka hidupnya sehat. Kebiasaan mereka sebelum tidur itu, setelah doa mereka rutin minum air hangat. Kalau air panas boleh, silakan, asal mau melembung silakan. Air hangat. Oke, Syekh Mutawalli Asy'arawi, seorang ulama dari Mesir, beliau mengajarkan sebaik-baiknya minum itu berapa kali tegukan, ya, Pak? 3 kali tegukan. Awali setiap tegukan dengan Bismillah, akhiri setiap tegukan dengan Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillah. 3 kali. Beliau melanjutkan tentang cara minum ini. Siapa yang minum seperti itu, maka ketika air yang masuk ke tubuh menjadi darah, menjadi daging, maka selama itu tidak akan pernah masuk niat jahat dari orang lain. Ada yang ngeluh, saya tahu ngeluh, Pak, ya, yang perdukunan lah, yang klinik-klinik itu, Pak. Gampang aja, Pak, nggak usah nyari dukun yang lebih pinter lagi, Pak. Pak, kenapa sih dukun itu dibilang orang pinter? Karena yang datang orang bodoh, Pak. Kalau pinter datangnya nggak dukun, datangnya kemana? Ya ke Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan janji kita dalam surat Al-Fatihah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Jadi kenapa dukun? Bapak dompetnya hilang, juga dicariin sama dukun. Dukunnya lagi pusing, dompetnya aja nggak ketemu kan gitu. Jadi Bapak, kalau tidak mau niat jahat orang itu masuk ke kita, itulah, Pak, minum dengan cara yang tadi. Itu amalan itu, Pak. Syekh Mutawalli Asy'arawi itu ulama Mesir, Pak. Bapak boleh nanti cek di Google siapa Syekh Mutawalli Asy'arawi. Sudah meninggal dia. Tapi banyak amalan-amalan yang dahsyat.
Ini baru dari sisi kesehatan. Kenapa Rasulullah cara makannya itu sehat? Ada satu hadis waqala Nabi beliau bersabda, ya gulam samillah. Sebelum makan sebutlah nama Allah. Yang kedua, wakul biyaminika, makan dengan tangan kanan. Nah ini yang jarang kita tahu. Wakul mimma yalika, sunnah Rasul itu diantaranya urusan makan. Kalau makan ya ambil yang paling dekat dengan kita, itu sunnah. Ini bapak lagi makan ini. Ada nasi jagung jauh. Teriak-teriak pak. Itu teriaknya itu udah gak benar. Makanya nikmati raih lauk yang paling dekat dengan kita. Ini banyak pak sunnah-sunnah bagi Rasulullah yang lainnya. Baru dari sisi apa nih pak? Kepemimpinan, kesehatan. Oke, yang berikutnya satu hadis dari baginda Rasulullah. Waqala Nabi, beliau bersabda, iyyakum wazzan fa inna zanna dzabul hadis. Bapak Ibu, kenapa badan kita sering sakit? Bukan karena dari cara makannya. 70% dokter dan psikiater hasil survei juga membuktikan ternyata sakit di badan tidak selamanya dari cara makan, tapi ini Pak, pikiran. Apa Bu? Gimana badan gak sakit mikirin harta orang, betul nggak? Tetangga ganti mobil ya ganti penyakit, stres Pak, nggak bisa nikmatin hidup. Makan boleh enak, makan boleh kenyang, tapi kalau ini nggak nikmat Pak, nggak jadi enak tuh makan, betul ya? Tidur biar spring bed, tapi kalau banyak pikiran dan cicilan nggak nyenyak tidurnya Pak. Tidur di spring bed, bednya empuk, mereknya King Oil, harganya 25 juta, nyicil 2 tahun Pak. Tiap malam 2 tahun nggak bisa tidur. Pikiran. Berapa banyak yang tidur di dalam gerobak, suami, istri, anak di dalam gerobak, dorong-dorong pakai dus bekas, tidurnya tenang Pak, nyenyak, ngorok, ngiler, dilelerin lagi Pak, santai aja dia. Kenapa? Pikiran. Makanya saya sering bilang, Bu, hidup ini just make it simple, gampang saja, jalani, nikmati, syukuri. Jalani, nikmati, syukuri. Bapak Ibu, tadi saya ngobrol siang. Jadi saya kebetulan tadi diundang makan sama seorang agen air saya di Zaura. Beliau punya AKB di daerah Sidoarjo. Kebetulan suaminya itu tugas di Polda, orang Madura. Ngobrol dengan lebar apa segala macam. Saya bilang, Pak, kenapa sekarang ini kita banyak stres? Handphone, sosmed, terutama sekarang apa? TikTok. Ini scroll TikTok nih Pak, lihat berita. Dijarah rumah pejabat DPR RI Ahmad Sahroni. Langsung nih, emang dasar si Sahroni yang dicari-cari ijazah Jokowi, yang ketemu ijazah Sahroni. Mana nilainya 6 semua. Air lemon diseret-seret, itu patung air lemon diseret-seret nggak berdaya tuh Pak. Akhirnya Pak, ini banyak susah nih Pak, mikirin urusan orang tuh scroll. Lihat artis berita, kebakaran, gempa bumi, stres Pak. Makanya kenapa waktu COVID itu yang harus dijaga apa? Imun. Kita mau udah sering bilang, makanya orang itu sehat-sehat Pak, orang itu sehat-sehat. Orang itu mah nggak ada update status di Facebook Pak. Orang itu makan aja, nikmatin makan, ikhlas. Ini kita kan Pak, korban keganasan selfie istri sekarang Pak. Mohon maaf Pak, suami, kita laki-laki Pak, kalau di foto bareng-bareng, yuk foto-foto, ayo gaya bebas. Gaya anda kita cuma satu Pak, gaya favorit kita cuma satu, laki-laki, jempol. Nah ini udah selesai. Perempuan Pak, ada ini, belum lagi ini, macam gaya, belum lagi angle Pak.
Oh angle, oh Pak ulang, maaf angle-nya salah, angle saya kiri, sampai posisi harus diulang. Kenapa? Takut nanti nggak proporsional pas posting di feed Instagram, stres nih. Makanya saya sering bilang dunia sosmed, dunia tipu-tipu dulu. Benar. Sama yang perjaka saya bilang jangan cari jodoh di sosmed. Di postingan yang kita lihat glowing, filter iPhone itu jahat. Pas ketemu langsung barongsai itu Pak. Banyak yang tipu Pak. Kita banyak stres Pak, scroll sosmed. Lihat orang posting kok sultan pamer mobil, jadi gak bersyukur Pak. Orang dulu nggak ada pakai handphone, itu bahagia hidupnya. Nggak ada ngaji ya ngaji selesai. Kita ini kayaknya Pak, kita yang traktir istri nih, Bu kita makan pangsit mie ayam bakso. Bapak mungkin ngalamin ya, saya sekalian curhat ke ceritanya Pak. Jadi kalau makanan udah jadi, kan nggak boleh langsung dimakan Pak. Makanan udah jadi, udah siap, setting kamera dulu. Ayah foto, senyum dong ayah. Terpaksa itu suami senyum. Itu mie ayam Pak, dari airnya Pak banyak sampai kering, Pak minyak pemu-pemu. Itulah zaman sekarang Pak, semua harus pakai sosmed. Makanya tadi saya bilang sama teman saya lagi ngobrol tuh, besok ganti handphone Nokia jadul lah, yang nggak ada WhatsApp, yang bisa ditelepon. Saya pernah Pak ceramah di Merauke, Jayapura, sinyal semua hilang. Baru nyampe bandara udah nggak ada. Untung saya bawa Nokia jadul. Itu Nokia, saya masukin SIM card. Kalau pakai Android nggak bisa telepon. Tapi kalau pakai ini Pak, walaupun satu batang bisa telepon. Android nggak bisa. Hebat Nokia. Bapak ingat nggak Nokia 3310 Pak? Yang gede, yang bisa ganjil termonggoknya. Itu doang Pak yang bisa telepon. Itu masih habis Pak. Ya Allah Pak, di Merauke saya nggak ada handphone, nonton TV aja gitu-gitu aja. Hidup rasa tenang Pak. Ya Allah, nggak ada kewajiban saya posting ini, biar tangga saya tahu. Mohon maaf Pak, kita kan posting supaya yang lain lihat. Oh, dulu di jalan-jalan dong, kan gitu Pak. Sebaliknya Pak, kita kalau lihat updatean status WhatsApp, ibu kan di WhatsApp ada 3 ya. Ada chat, ada panggilan, ada status, betul ya? Jujur, ibu-ibu yang sering ibu kepoin yang mana? Status. Makin banyak bintik-bintiknya berarti makin banyak update status. Ibu masih berteman sama teman yang paling ibu benci, masih berteman, nggak diblok karena kepo, pengen tahu, benci tapi pengen tahu. Wah dia update status nih, saya klik nggak ya? Nggak saya klik, saya melihat. Saya klik, saya jadi gimana? Diklik, ya Allah, itu tetangga yang paling dia benci lagi jalan-jalan ke Inggris Pak. Langsung gemeter badan. Itulah zaman sekarang. Penyakit fisik banyak berawal dari pikiran. Makanya Pak, hidup Pak, apalagi di umur kita yang tinggal nikmatin aja umur Pak. Jangan terlalu banyak ngurusin urusan orang. Jujur, jangan terlalu banyak ngurusin urusan orang. Kapan nikmat hidup kita Allah cabut? Sekali lagi, kapan nikmat hidup kita Allah cabut? Di saat kita sibuk dengan nikmat orang lain. Nikmat kita jadi nggak nikmat tuh. Motor yang kita punya Pak, jadi nggak nikmat tuh motor kalau kita iri sama mobil orang. Padahal motor yang kita punya banyak yang pengen punya tuh Pak. Mobil yang kita punya jadi nggak nikmat ketika lihat ada istri suaminya kerja kemana-mana naik pesawat. Pak, nikmat itu Pak tidak diukur dari dunia, dari hati. Itulah hebatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan kita untuk menikmati hidup dari hati. Pak, sebenarnya hidup itu bisa dinikmati oleh kita lewat apa? Allah sudah siapin tempatnya Pak. Apa? Sholat 5 waktu. Itulah tempat rekreasi jiwa kita.
Saya sering bilang rekreasi jiwa. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kenapa keseharian baginda Rasulullah adalah keseharian yang sangat dekat dengan kebaikan-kebaikan yang harusnya kita contoh. Maka saya sering bilang, yang berat mencontoh akhlak Rasulullah itu adalah ya kebaikannya Rasulullah. Jelas kok perintah ibadah itu Allah ikut sertakan dengan perintah muamalah. Misal Allah perintahkan sholat, pasti Allah ikut sertakan dengan perintah zakat. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Maksudnya kalau habis sholat, lihat deh, kan gerakan terakhirnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nengok mana Pak? Kanan. Apa cuma kanan? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi. Juga nengok ke. Kalau habis sholat, jangan lupa tuh tetangga yang sebelah kanan lagi kelaparan. Sempurnakanlah sholatmu dengan ngasih hadiah. Jangan kebanyakan makanan tuh di kulkas sama lemari sampai busuk, sampai basi, expired date, mubazir. Itu yang dibilang temannya setan tuh ya itu Pak. Sampai mubazir padahal sebelah ada yang kelaparan. Saya Pak, kalau dapat makanan nih di rumah, saya nggak kasih kelamaan masuk kulkas. Kenapa? Kasih security, kasih tetangga sebelah. Kenapa? Kesempurnaan sholat kita dari situ Pak. Jangan-jangan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sholat kita jadi celaka sia-sia karena kita lalai. Bukan hanya lalai waktunya, tapi lalai sama tetangga yang lapar, lalai dengan anak yatim sebelah kiri yang belum makan berhari-hari. Maka sempurnakan sholatmu dengan berbagi. Kan banyak punten, bisa jadi saya sholat rajin tapi kulitnya 417 iblis Pak. Makanya kenapa semakin tua Pak, kalau kita menganggap sesuatu semakin gemeteran. Tahu gemeteran Pak? Orang sini bilang apa Pak? Gemeteran Jawa. Orang Jawa. Hah? Gemeter. Udah gak kuat kayak dulu muda Pak. Kenapa kita gemeteran Pak megang sesuatu? Megang udah goyang-goyang Pak. Allah lagi nasihatin, wahai hambaku, umurmu semakin menua dan senja. Jangan terlalu kuat lagi menggenggam dunia. Lepaskan dunia, banyak-banyaklah berbagi orang-orang sekitar. Karena harta yang menjadi tabungan akhiratmu bukan yang kau genggam, tapi apa yang kau bagi terhadap sesama. Itu. Jadi kesempurnaan sholat itu ya pada berbagi. Contoh lain Pak, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Harusnya selesai sholat banyak introspeksi diri. Contoh lain haji. Orang haji itu pulangnya harus jadi haji yang mabrur. Hati-hati Pak, ada haji mabrur, ada haji mabur. Haji mabur itu yang pulang yang gak berubah lebih baik. Mabrur itu diambil dari akar katanya albir. Dalam bahasa Arab, apapun yang sifatnya kebaikan itu albir. Makanya memuliakan orang tua bahasa Arabnya birrul walidain. Lan tanalul birra. Kebaikan itu tidak akan didapat kecuali kita memberikan yang terbaik dari yang kita punya. Haji mabrur itu harusnya pulang haji jadi lebih baik gitu loh. Yang tadinya emosian, malu sama hajinya. Yang tadinya pelit jadi orang yang ahli sedekah setelah pulang haji. Haji itu bukan hanya sekedar bagaimana di depan nama kita ada huruf H. Itu yang hajinya sekali H. Yang dua kali H. Yang berkali-kali nggak hanya cuma di Indonesia Pak, orang pulang haji harus ada H-nya Pak. Di negara lain nggak ada, orang pulang haji ya biasa aja. Malah nggak ada yang tahu dia haji. Kenapa? Karena di Indonesia secara historis sejarah dulu orang yang haji di zaman Belanda berlayar naik kapal laut Pak, pulangnya harus ditandai sama Belanda itu, sama company. Mana yang pulang haji tandai di rumahnya H.
makanya ditandain. Nah, itulah yang dibawa sampai sekarang. Harus ada hanya. Bapak Ibu yang berbahagia, terakhir, itulah kenapa juga Rasulullah selalu ketika ditanya di mana itu bahagia, ya Rasulullah, bahagia itu di dalam hati, bukan pada materi. Sekali lagi, bahagia di dalam hati, bukan pada materi. Materi itu kesementaraan. Maka orang bijak sering bilang dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Apa yang kita makan pasti akan kita keluarkan, pasti tidak jadi amal. Apa yang kita kenakan pasti akan kita lepaskan dan tanggalkan, pasti. Seragam apapun, bertaburan bintang apapun, selesai. Polisi, bertaburan bintang di atas pundak Pak. Bintang 1, bintang 2, jenderal bintang 4. Kalau bintang 7 apa tuh? Buya Pak. Oh, pusing. Kita ya dibedain seragam doang Pak. Kita hidup cuma dari azan ke azan. Dulu kita diazankan ketika lahir. Sudah akil balik, punya kewajiban sholat, ada fardu ain, sholat 5 waktu. Selesai azan subuh, kita nunggu azan apa Pak? Zuhur. Hidup cuma nunggu azan ke azan. Karena hidup cuma nunggu azan ke azan, supaya gak iseng di dunia nungguin azan, kita dikasih hiburan apa? Kerjaan, istri, anak-anak, jabatan. Itu cuma hiburan Pak. Sayangnya akhirnya kita terjebak pada hiburannya, lupa pada azannya. Kenapa? Ya akhirnya berpikir bahwa hiburan selamanya. Tidak. Sampai Allah bilang irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Selesai. Bapak Ibu yang berbahagia, hikmah kajian kita malam ini, di hati tidak boleh ada siapapun dan apapun kecuali Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Di hati tidak boleh ada apapun kecuali Allah. Bagaimana cara melepaskannya? Makanya kenapa orang tua kita menamakan meninggal dunia. Yang wafat dibilang meninggal dunia. Maksudnya, apa kita mampu meninggalkan dunia sebelum benar-benar kita meninggalkan dunia? Meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia maksudnya bukan mobil jual gitu ya Pak, istri gadein, enggak, anak cuekin, enggak. Mereka itu harus dijadikan wasilah jembatan. Maka sedekah terbaik adalah sedekah kepada orang-orang terdekat kita. Jangan Bapak nyumbang karpet, nyumbang masjid, nyumbang AC. Ya Allah Pak, istri di rumah dasar 7 tahun Pak, dan ganti-ganti. Pakai gantung dari putih sampai jadi abu-abu Pak. Mana tengahnya bolong, kancingnya copot disambung sama peniti. Karpet masjid dibagusin, dasar istri gak dibeliin Pak. Beliin Pak parfum, ya namanya istri kan pengen wangi. Buat Bapak juga. Jangan di rumah istri gak punya uang, pakainya bal piring merah Pak, balsam gosok. Pas lewat kata suaminya, apotek nilainya. Pak, sedekah yang paling mulia sedekah dengan orang terdekat Pak, anak, istri. Jangan sampai kita membahagiakan orang lain tapi lupa membahagiakan orang-orang terdekat, orang tua, mertua. Makanya sering datang Ustaz. Suami saya mau Ustaz, kalau sama sedekah rajin banget Pak Ustaz, tapi di rumah ya Allah beras sampai habis Pak Ustaz. Pak, sedekah yang paling mulia itu membahagiakan orang-orang yang paling berjasa untuk kita. Jangan sampai ketuker. Makanya ada tahapan-tahapannya. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di setiap tempat saya menyampaikan rumus hidup berkah itu apa? Orang sedekah hidupnya berkah, orang pelit hidupnya sulit. Itu Al-Quran juga bilang itu, hadis bilang itu, ulama bilang itu, testimoni orang bijak juga bilang itu. Sedekah, tapi niatnya harus lurus. Lillahi, Pak Ustaz, saya sedekahin motor saya, Pak
Ustaz, kalau dirupiahin 9 juta saya sedekahin Pak Ustaz, karena katanya sebulan ntar saya dapat apaan sama Ustaz. Alhamdulillah sebulan berlalu, motor hilang, mobil kagak nyampe-nyampe. Sakit hati kan? Sakit hati. Bapak salah setel dia. Jangan diukur motor, Bapak harus dapat mobil. Terlalu kecil Pak sedekah buat mobil. Mobil harga 120 juta. Sekarang gini saya tanya sama ibu-ibu, ibu ya. Ibu biasanya paling sensitif kalau masalah uang. Ibu saya kasih uang nih masing-masing nih pulang dari sini nih sekarang 2 juta, 2 juta. Semua anak orang 2 juta. Mau nggak Bu? Pasti. Tapi besok kamu tidur ibu nggak bisa lihat dunia lagi. Saya pulang. 2 mata ini Pak, kalau diukur dengan harga apa bisa nggak sebanding Pak. Ginjal, paru, empedu, telinga yang bisa mendengar, kaki yang bisa melangkah. Jangan diukur dengan dunia. Bisa jadi Bapak sampai sekarang sehat karena 2 tahun lalu Bapak benar-benar ikhlas sedekah sama anak yatim. Banyak kejadian yang kecelakaan, tiba-tiba saya kecelakaan, kayaknya kalau pakai otak harusnya saya parah ini, tapi kok selamat ya. Bisa jadi kebaikan Bapak 3 hari yang lalu ke anak yatim didoain, Allah ijabah cash on hand. Tidak ada yang sia-sia. Perbaiki sholat, benahi muamalah kita dengan sedekah. Mudah-mudahan kajian kita menjadi manfaat dan amal jariah buat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, saya tidak sendiri di sini. Alhamdulillah, yang bawa saya ini ada Ustaz Ardi tadi sudah menyampaikan beberapa arahan. Saya dibersamai oleh Yayasan Darul Quran Jawa Timur, Pak. Yayasan ini alhamdulillah sudah mengutus delegasinya ke Jordan. Jordan itu yang perlu kita ketahui bersama adalah negara yang bertetangga dengan Palestina dan paling aman. Karena saya bulan April pun sudah ke sana kemarin. Saya sudah rasakan langsung. Palestina itu kalau Bapak lihat di peta, dia bersebelahan dengan beberapa negara Arab lain. Ada Lebanon, tapi konflik Lebanon. Makanya TNI kita, tentara kita banyak diutus ke sana, ke Lebanon. Ada lagi Suriah, lebih parah lagi, konflik. Mesir, inflasi, dolar itu mengumpul tinggi, mata uangnya jatuh. Jadi Bapak kalau punya uang sedikit ke sana jadi orang kaya, dan di sana mata uangnya semua jadi serba mahal. Yang paling aman Jordan. Nah di Jordan itulah menjadi pilihan anak-anak Gaza yang ketika bapak ibunya tertindih runtuhan bangunan yang diduga oleh Israel, mereka dibawa ke Jordan. Makanya waktu saya ke sana ada sekitar 1.330 anak yatim piatu, tidak punya ayah, tidak punya ibu, di camp-camp penampungan. Nah alhamdulillah Darul Quran sudah mendelegasikan beberapa ustadz ke sana dan sudah disampaikan langsung bantuan titipan dari masyarakat Indonesia. Bapak Ibu, sesuai dengan kajian kita, kalau kita membahagiakan anak yatim di sebelah kita saja, itu adalah pahala besar. Bagaimana dengan mereka coba di sana? Saya pernah langsung menyaksikan dan viral di video itu, Pak. Banyak anak Palestina yang saking laparnya, Pak, 3 hari nggak makan, mau ngantri, ratusan anak ngantri, berebut sikut kanan, sikut kiri sampai ada berdarah, Pak, sikut temannya sendiri. Yang sudah nggak sabar Pak anak itu karena nggak punya orang tua, makanan sudah nggak ada. Bapak tahu yang dimakan apa? Pasir di bawah yang sedang dia injak dia makan. Coba kalau bukan dari kita, Pak, yang peduli terhadap mereka, siapa lagi? Bapak Ibu, izinkan malam hari ini saya beserta Yayasan Darul Quran Jawa Timur diwakili oleh Ustaz Ardi akan mengajak Bapak Ibu untuk peduli terhadap mereka yang ada di sana. Caranya bagaimana? Nanti ada beberapa metode yang disampaikan beliau. Tapi yang pasti niatan lillahi ta'ala, dan insya Allah setiap rupiah yang dititip kepada yayasan ini menjadi tanggung jawab kami dunia akhirat. Dan doakan supaya para tim ini sehat selalu walafiat, sehingga terus bisa menyampaikan amanah-amanah titipan donasi langsung ke tangan-tangan yang membutuhkan. Seperti apa? Baik, berikutnya ada arahan, ada informasi penjelasan dari Ustaz Ardi
ada beliau waktu dan tempat yang dipersilakan.